Apa tuh? Mengerti. Tahririn, silahkan. Tapi ini terang nggak? Terang, Bib. Oh, terang. Terang, Bib. Oke. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, yang kami sayangi, yang kami cintai, guru kita yang sudah hadir bersama kita, Habib, yang insya Allah saat lagi akan menyampaikan tausiahnya. Yang kami paling cintai juga, paling sayangi, yaitu Bunda Leli selaku Ketua Majelis Taklim Darus Zahra, serta ibu-ibu pada Majelis Taklim Darus Zahra yang dimuliakan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena barokahnya, hidayahnya kita dapat berkumpul hari ini dalam kajian Zoom online bulanan di minggu ketiga bersama pimpinan kita yaitu Habib Raihan Al-Qadri. Salawat serta salam kita limpahkan, curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak. Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan kajian bersama guru mulia kita, pimpinan kita yaitu Al-Habib Raihan Al-Qadri yang sudah standby sesuai waktu kita ya, kita jam 3.30 akan mulai. Dan tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung saja saya persilahkan kepada Al-Habib Raihan Al-Qadri untuk menyampaikan tausiahnya. Tafadhol Bib. Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم والتذكير والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة حتى لا تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله وعلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا في هذه القراءة مثل ما نوى أهلنا وأسلافنا وأبونا الصالحون على مدار الحديث أيضا وبنية الفتو والمنو والرسوخ وصالح الجسد والروح وتوبة النصوح والقبر الأكبر وصالح الإلهال. اللهم ادخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم وهمتنا بهمتهم ومقاصدنا في مقاصدهم وعلى هذه النية وكل نية صالحة من غير الدنيا والآخرة وإلى سيدنا البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية الطاهرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang hingga pada detik ini, di siang yang penuh dengan keberkahan ini, di sore hari yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara menyebarkan ilmu dan juga mencari ilmu serta mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Dan semoga dengan jalan mencari ilmu dan menyebarkan ilmu ini sebagai sebab dan jalan bagi kita untuk lebih mudah meraih daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan keharibaan manusia yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an sebagai manusia yang mulia, sebagai manusia yang sempurna, sebagai manusia yang teramat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni manusia yang paling agung
di alam jagat raya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga dengan terlimpahnya sholawat kepada beliau kita mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sebab mencintai beliau. Jamaah Daruz Zahra, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja daripada pengajian kita di dalam membahas kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Qala radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Setelah kemarin kita membahas tentang alhamdulillahi rabbil alamin, setelah kita membaca bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Maka di sini beliau Al-Imam Ghazali pertama-tama mengingatkan kepada kita, karena hampir dari setiap kitab yang dikarang oleh para ulama, oleh para muallif, semua daripada bab-bab awal daripada kitab-kitab mereka itu, maka beliau mengingatkan kepada kita para pencari ilmu, yakni tentang amal. Yang mana amal itu akan sia-sia manakala niatnya tidak baik. Maka hampir dari setiap kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama tidak terlepas daripada babun niat. Di awalnya pasti ada bab niat. Tujuannya apa? Agar setiap orang yang nanti membaca atau mempelajari daripada kitab ulama tersebut, daripada pengarang kitab tersebut, tidak terlepas daripada niat yang baik. Tidak terlepas daripada tujuan yang baik. Tidak terlepas daripada maksud yang baik. Maka niat yang baik itulah nanti yang akan menentukan kualitas daripada amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala amal kita ini baik, maka itu tidak terlepas daripada niat yang baik. Niat yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Sehingganya beliau mengatakan di dalam kitab ini, amma ba'du fa'alam ayyuhal haris al-muqbilu ala iktibasil ilmi. Fa'alam, maka ketahuilah, ayyuhal haris, wahai orang yang bertekad, memiliki tekad, ala iktibasil ilmi, yakni untuk mencurahkan segala kemampuannya, keinginannya untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Beliau peringatkan ini pertama kali. Al-mudhiru min nafsihi sidqar rughbati fihi, yaitu yang menampakkan dari dirinya dorongan yang kuat di dalam mencari ilmu. Warfarta ta'attushi ilaihi, dan juga rasa haus untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau mengatakan, annaka in kunta taqsidu bil ilmi al munafasa wal mubahata wa taqadduma ala al aqran wa isti'malata wujuhin nas ilaik wa jama'a hutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinik wa ihlaki nafsik wa bai'i akhiratika bidunyaka wal iyadu billahi min dzalik. Sesungguhnya, kata Imam Ghazali, jika kamu bermaksud mencari ilmu itu, jika kamu bermaksud mencari daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmu pengetahuan itu tujuannya untuk bersaing, wal mubahata, dan juga untuk menyombongkan diri, wa taqadduma 'alal aqran, dan juga untuk mengungguli diri dengan orang-orang yang ada di antara kamu, mengungguli diri dengan para teman-teman yang ada, wa isti'malata wujuhin nas ilaik, dan juga untuk menarik perhatian manusia kepadamu, wa jama'i hutamid dunya, atau kamu mencari dunia dengan tujuan mengumpulkan harta. Fa anta sa'in, maka ketahuilah bahwa engkau itu hendak
menghancurkan agamamu. Fa anta sa'in fi hadmi dinik, maka kamu hendak meruntuhkan atau menghancurkan agamamu sendiri. Wa ihlaki nafsik, dan juga mencelakakan atau menghancurkan dirimu sendiri. Wa bagi akhiratika bidunyaka. Maka siapa orang yang mencari dunia untuk bersaing, baik itu bersaing dengan temannya sendiri, terlebih lagi bersaing dengan para ulama, wal mubahata, dan juga untuk menyombongkan diri, atau mencari dunia dengan tujuan supaya manusia perhatian kepada dia, supaya mencari simpatik daripada manusia, supaya dicintai oleh manusia, atau dia mencari ilmu dengan tujuan mengumpulkan harta. Maka kata Imam Ghazali, fa anta sa'in fi hadmi dinik, maka engkau adalah orang yang menghancurkan agamamu sendiri dan juga menghancurkan daripada dirimu sendiri, dan juga kamu termasuk orang yang menjual akhirat dengan dunia. Kemudian kata beliau, fasafqatuka khasiratun, maka tekadmu tersebut adalah tekad yang hina. Tekadmu tersebut, keinginanmu tersebut adalah keinginan yang rugi, keinginan yang hina. Wa tijaratuka ba'iratun, dan juga apa yang engkau lakukan itu adalah hal-hal yang rusak. Wa muallimuka muayyanun laka ala usyanik, dan juga pengajaranmu kepada manusia, atau ketika engkau telah mencapai atau mendapatkan ilmu yang engkau inginkan, kemudian engkau ajarkan kepada manusia, tapi awalnya dengan niat yang tidak baik, maka muayyanun laka ala isyanik, maka ilmu tersebut akan niat tersebut akan menjadi muayyanun laka ala isyanik, penolong bagimu di dalam kemaksiatan kepada Allah. Wa syarikun laka fi husranik, dan juga menjadi sekutumu di dalam kehancuran. Seperti kata beliau mengumpamakan orang yang niatnya tidak baik mencari ilmu, wa huwa kaba'i usayfin liqati'it tariq, seperti orang yang memberikan sebilah pedang atau sebuah pedang kepada seorang perampok. Sebagaimana dikatakan, waman a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan fiha. Dalam hadis, barang siapa yang menolong di dalam perbuatan maksiat walau bisyatri kalimatin, walaupun dengan separuh kalimat, kana syarikan fiha, maka dia telah bersekutu di dalam melakukan maksiat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi terutama beliau ingatkan kepada kita, fa'alam ayyuhal haris, wahai orang yang punya tekad untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sini beliau memberikan ancaman, peringatan yang keras, bahwa apabila kamu ingin mencari ilmu untuk bersaing, kalau kita datang kepada seorang guru, atau kita datang ke suatu majelis, atau kita datang ke suatu tempat, yang mana di majelis tersebut, di dalam guru tersebut, di dalam perkumpulan tersebut, terdapat ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita punya niat yang tidak baik. Kita punya niat yang tidak bagus. Yang mana niat kita itu tadi, niat untuk bersaing. Misalnya ada orang datang ke satu tempat, oh saya pengen datang ke pengajian sifulan, bukan untuk cari ilmu, bukan untuk cari keridhaan Allah, tapi untuk bersaing. Oh, agar saya nanti bisa dikatakan orang yang baik, agar saya nanti dikatakan orang yang gemar untuk ilmu. Itu berarti sudah keluar daripada niat yang baik. Niatnya apa tadi? Niatnya satu, untuk menyombongkan diri, al-mubahata, menyombongkan diri. Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai atau tidak menyenangi orang-orang yang sombong. Fakhura, mukhtalan fakhura. Orang yang congkak juga sombong. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang seperti itu. Makanya kalau kita datang ke suatu acara atau suatu majelis, suatu perkumpulan atau suatu taman-taman ilmu, maka itu
perlukan niat yang baik, niat yang soleh, niat yang bagus. Karena niat yang bagus itu akan memberikan buah yang baik, memberikan hasil yang baik. Makanya bagi kita tatkala mencari ilmu agama, terlebih lagi mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka tujuannya yang pertama ibtigha wajhillah, yakni untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana yang dijelaskan juga di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, bahwa niat orang yang mencari ilmu selain daripada mencari ridha Allah, maka niat yang kedua adalah untuk menjadikan diri kita ini orang yang mengetahui ilmu, agar dengan tahunya ilmu itu, dengan pengetahuan kita tentang ilmu agama, bisa membuat kita membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak baik, mana yang baik, mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Itulah niat kita setelah niat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Niat yang kedua tadi adalah menjadikan diri kita supaya tidak menjadi orang yang bodoh. Dan juga niat mencari ilmu itu agar kita bisa mengajarkan kepada orang lain, agar orang lain terhindar daripada penyakit bodoh, atau terhindar dari penyakit-penyakit malas. Yang mana kemalasan itu membuat seseorang menjadi orang yang bodoh, untuk malas mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran di dalam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau mengatakan al-ilmu al-jahlu narun li dinil mar'i yufrikuhu wal ilmu ma'un litilkan nari yudfiha. Kebodohan itu adalah ibarat api bagi agamanya seseorang. Sementara ilmu ibarat air yang dapat memadamkan api tersebut. Maksudnya apa? Selama kebodohan itu ada pada diri kita, maka selama itu juga api itu akan ngebel, aku lagi zoom ngebel, akan menggerogoti daripada keimanan kita. Sehingganya hilangkan daripada kebodohan itu, hilangkan daripada api tersebut yang dapat membakar agama kita dan keyakinan kita, juga keimanan kita, dengan apa? Ilmu agama, dengan pengetahuan ilmu agama yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya, sebelum kita membaca daripada kitab Al-Imam Al-Ghazali ini, beliau terlebih dahulu mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang mencari ilmu, yang haus akan ilmu, yang semangat akan mencari ilmu, hendaknya bagimu menjauhi niat-niat atau maksud yang tidak baik. Maksud yang tidak baik seperti apa? Ya seperti tadi yang saya sampaikan melalui apa yang telah disampaikan oleh Al-Imam Ghazali. Siapa orang yang maksudnya, niatnya mencari ilmu untuk bersaing, niat mencari ilmunya untuk menyombongkan diri, niat mencari ilmunya untuk tagaddum, untuk menyombongkan diri dengan teman-teman yang lain, dan juga niat mencari ilmunya untuk mencuri perhatian manusia, bukan karena Allah, supaya dia diagungkan manusia, supaya dia dicintai manusia, maka ini adalah niat yang salah. Makanya setiap para ulama membuat kitab, tidak terlepas di bab awalnya itu ditanamkan tentang niat. Oleh karena itu di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga di dalam kitab Arba'in Nawawi Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ini adalah hadisun sahih muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung daripada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan segala perbuatan seseorang itu diperoleh tergantung niat. Semuanya amal dia, perbuatannya dia, ibadahnya dia, ucapannya dia, tingkah lakunya dia, jalannya dia, itu tergantung daripada niat. Makanya niat itu penting.
Niat itu perlu. Niat di dalam kebaikan, niat di dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi manakala kita ingin mencari ilmu agama, manakala kita ingin mencari daripada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan orang yang mencari ilmu itu pada hakikatnya dia mencari Nabi Muhammad. Makanya kalau orang ingin mendapatkan Nabi Muhammad, mendapatkan ilmu, maka dia harus mempunyai niat yang baik. Sebab Nabi Muhammad adalah manusia yang baik. Ilmu juga adalah suatu hal yang baik. Maka tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan juga Nabi Muhammad tersebut kepada orang-orang yang niatnya tidak baik. Makanya dikatakan oleh salah seorang ulama, Syekhun min masyayikhina, guru-guru kami dulu di pondok pernah mengatakan, man talabal ilma talabul habib. Siapa orang yang man talabal ilma talabur rahmah. Siapa orang yang mencari ilmu, maka dia sama seperti mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man talabar rahmah talabul habib sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa orang yang mencari rahmat Allah, maka dia telah mencari baginda Nabi besar Muhammad. Sebab rahmat Allah, Allah himpun, Allah kumpulkan semuanya di dalam diri siapa? Di dalam diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi bagi kita selaku pencari ilmu, hendaknya memperbaiki niat kita terlebih dahulu. Apakah niat kita ini sudah baik? Apakah niat kita ini sesuai daripada keinginan yang diinginkan oleh Allah? Apakah niat kita ini sesuai daripada tuntunan Nabi Muhammad? Karena apabila niat kita menyimpang daripada apa yang telah diperintahkan oleh Allah, apabila niat kita sudah menyimpang daripada niat sebagaimana niatnya Nabi Muhammad, apabila niat kita menyimpang daripada niat sebagaimana niatnya orang soleh, maka kita akan sulit mendapatkan daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya teringat ada satu cerita yang menarik tentang masalah niat. Di dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah daripada Syarah Arba'in Nawawi, di situ dijelaskan dahulu ada dua orang bersaudara, yang mana dua orang bersaudara ini hidup di dalam satu rumah, satu gubuk, satu bilik. Akhirnya yang mana kakak daripada adik tersebut, kakaknya tinggal di atas. Jadi rumahnya itu tingkat. Ada lotengnya bahasanya. Jadi sang kakak diam di atas, sang adik diam di bawah. Perbedaan daripada dua bersaudara ini, sang kakak ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara sang adik ahli maksiat, selalu senantiasa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik, jemaah Daruz Zahra yang dimuliakan oleh Allah, yang menarik daripada dua kisah bersaudara tersebut, akhirnya sang kakak ini punya niat yang tidak baik. Dia berkata dalam hatinya, oh coba andai kata saya turun ke bawah, menikmati apa yang dilakukan oleh saudara saya, adik saya, walaupun sebentar. Ada niat yang tidak baik nih. Padahal dia ahli ibadah. Setiap harinya ahli ibadah. Setiap harinya tidak lepas daripada sholatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang lainnya kepada Allah. Cuman terbesit, terlintas di dalam hatinya untuk turun walaupun sejenak bermaksiat kepada Allah. Merasakan, ingin merasakan apa yang dirasakan oleh adiknya. Oh mungkin saya ini terlalu fokus ibadah sehingga saya tidak merasakan nikmatnya dunia malam mungkin, atau nikmatnya maksiat, atau nikmatnya apa yang dirasakan oleh adik saya. Akhirnya sang abang tersebut terlintas dalam hatinya untuk maksiat kepada Allah. Ada niat yang tidak baik. Sementara adiknya yang di bawah, dia ada niat yang bagus. Ada niat yang soleh. Ada niat yang Masya Allah. Ada niat dia ingin berubah untuk menjadi orang yang baik. Niatnya bagaimana? Ya Allah, mungkin saya ini
selama ini maksiat terus, selama ini berbuat mungkar terus, selama ini mengundang daripada murka Allah terus. Coba andai kata saya naik sebentar menjumpai kakak saya, ingin merasakan nikmatnya ibadah, ingin merasakan gimana sih menjadi orang yang taat kepada Allah. Akhirnya sang kakak ini turun dari atas pakai tangga, sang adik mau naik dari bawah ke atas. Akhirnya tiba-tiba tangga di rumah tersebut yang dihuni oleh dua bersaudara ini hancur ataupun patah, sehingga keduanya pun mati. Akhirat tuh singkat daripada cerita ini, yang kakak ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada niat yang tidak baik, Allah golongkan dia orang yang tidak baik. Allah golongkan dia bersama orang-orang yang rugi, walaupun ibadah sebelumnya sudah banyak yang dia lakukan. Sementara adiknya, walaupun dia maksiat, walaupun setiap harinya tenggelam di dalam lautan, di dalam lembah, di dalam hal-hal yang mengandung murka Allah Subhanahu wa taala, tapi dia selamat karena hal yang baik. Dia selamat karena satu niatnya yang baik, bahwa dia ingin bertaubat, melakukan ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan saudaranya tadi, adiknya tadi, dikumpulkan dengan orang-orang yang baik sebab niatnya yang baik untuk bertaubat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kisah ini dapat kita pahami bahwa segala sesuatu, apakah itu amal perbuatan kita, baik ucapan kita, tingkah laku kita, itu berasal daripada niat. Niat itu ditanamkan di dalam hati. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadisnya, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal mudghah, daging. Idza saluhat sairu jasadi. Kalau segumpal darah daging itu baik, maka seluruh anggota tubuh kita akan baik. Sebaliknya, wa idza fasadat, kalau segumpal darah atau daging itu rusak, maka rusak seluruh anggota tubuh kita. Ala, ketahuilah, kata Nabi Muhammad, wahyal galab, itulah hati. Makanya hati ini harus ditanamkan niat yang baik, harus ditanamkan niat yang saleh, harus ditanamkan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berbicara tentang niat ini, ibu-ibu jamaah Daruz Zahra, banyak daripada hadis-hadis, makola-makola, perkataan-perkataan atau hikayat, cerita-cerita daripada orang-orang soleh tentang bagaimana mereka memperbaiki niat yang baik untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu kita tegaskan bahwa siapapun di antara kita, manakala sudah mencari ilmu, sudah turun untuk mencari ilmu agama, untuk mencari daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka ingat, yang perlu kita tanamkan pertama kali adalah niat yang baik, adalah tujuan yang baik, adalah maksud yang baik. Sebab maksud dan niat yang baik itu akan menghantarkan kita kepada sesuatu yang baik, yakni keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan juga pada Imam Junaid Al-Baghdadi, man fataha baban niyah hasanatin, man fataha ala nafsihi baban, barang siapa yang membuka untuk dirinya satu pintu niyatin hasanatin, satu pintu niat yang baik, fatahallahu alaihi baba sab'ina baban minat taufik. Barang siapa yang membuka satu pintu kebaikan untuk dirinya, niat yang baik untuk dirinya, maka Allah akan buka 70 pintu taufik untuk dia berbuat amal yang baik. Makanya kalau kita ini punya niat yang baik, walaupun satu, ya Allah saya pengen mendekatkan diri kepadamu ya Allah dengan cara bersedekah. Ya Allah, saya ini ingin membantu ulama dengan niat saya untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Maka Allah akan buka kepada kita 70 pintu kebaikan agar kita melakukan suatu amal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu niat yang baik akan Allah buka 70 pintu yang baik untuk kita.
Makanya untuk segenap jamaah Daruz Zahra jangan sampai lepas daripada niat yang baik. Mau kemana saja kita, mau ke majelis taklim, mau ke pengajian, mau datang kepada ulama, mau berziarah kubur atau berziarah kepada orang soleh, berkunjung kepada orang soleh, niatkan yang baik, tanamkan yang baik. Karena niat itu akan membuahkan hasil yang baik. Kemudian juga ada satu cerita juga, dulu ada 3 bersaudara, di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bersama 2 orang sahabatnya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani ini bermaksud mendatangi satu orang ulama besar, satu orang ulama yang mukasyifin, yang mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia, yang melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia, yang mendengar apa yang tidak didengar oleh manusia. Seorang mukasyifin, orang-orang yang kasyaf, wali-walinya Allah itu mendapatkan anugerah tersebut sebab amal ibadah yang dia lakukan kepada Allah, sehingga Allah berikan karamah, kemuliaan kepadanya, buah daripada ibadahnya kepada Allah, niatnya yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, 2 teman daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini niatnya tidak baik. Dia ingin datang kepada ulama tersebut, 1, ingin menguji apakah ulama yang dikunjunginya tersebut bisa menjawab daripada pertanyaannya. Berbeda dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkunjung kepada ulama tersebut niatnya supaya mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu daripada ulama tersebut. Singkat daripada cerita, 3 daripada sekawanan ini, Syekh Abdul Qadir yang 2 temannya tersebut mendapatkan sesuai daripada apa yang diniatkan. 2 daripada temannya tersebut Allah hinakan. Sebab apa? Niatnya tidak baik, datang kepada kekasih Allah, bukan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu daripada guru tersebut, daripada ulama tersebut, tetapi untuk bersaing, menyombongkan diri, yang sebagaimana tadi saya sampaikan, wal mubahata wa taqadduma 'alal aqran, ingin menyombongkan diri daripada temannya yang lain, ingin menunjukkan bahwa dia itu mampu, memiliki ilmu yang lebih, sehingga dia pengen ngetes kepada ulama tersebut. Apakah ulama tadi itu bisa menjawab atau tidak? Berbeda dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani Allah muliakan, sehingga dikatakan, beliau pernah mengatakan bahwa pundakku ini, kakiku ini berada di pundak para wali. Begitulah tingginya magamnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena beliau datang kepada seorang ulama tersebut dengan niat untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara 2 temannya tadi Allah hinakan. Allah golongkan dia termasuk orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang rugi, orang-orang yang hina sebab niatnya yang tidak baik ketika mengunjungi orang soleh. Makanya segala sesuatu daripada pekerjaan kita, terlebih lagi saat kita ibadah, mencari ilmu, jangan lupa daripada niat yang baik. Nah, insya Allah terakhir yang ingin saya sampaikan, daripada pengajian singkat kita, rutinitas kita di majelis Daruz Zahra, seperti ibu-ibu juga datang ke majelis Zoom setiap Rabu. Kalau jadwal saya, jadwal Al-Fagir, itu harus pasang niat yang baik. Karena kalau niatnya tidak baik, akan ada keluhan di dalam dirinya sendiri. Ada sifat rasa tidak suka, rasa malas, rasa bosan. Makanya kalau niatnya ikhlas, niatnya baik, ya Allah, saya ikut majelis ini, saya datang dalam kajian ini untuk semata-mata saya menjadi orang yang baik, untuk semata-mata menjadi hambamu yang baik, untuk semata-mata mencari ridhamu, untuk semata-mata membuat ketakwaan saya semakin meningkat. Makanya kalau segala sesuatu itu berasal dari hal yang baik, niat yang baik, maka akan dituntun oleh Allah menuju hal yang baik. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "I'lam anna al-ilma
Ketahuilah sesungguhnya ilmu, kata Imam Syafi'i, laisa yanaluhu man hammuhu fi mat'amin aw malbasin. Ketahuilah sesungguhnya ilmu itu tidak akan didapat, tidak akan diraih. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang pikirannya, cita-citanya, keinginannya cuma untuk perutnya saja dan juga matanya. Maksudnya bagaimana? Orang yang cari ilmu agama tujuannya bukan untuk Allah, bukan untuk menegakkan syariat Allah, bukan untuk menyebarkan daripada ajaran Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Mengumpulkan harta. Tujuannya untuk apa? Perutnya saja. Tujuannya apa? Untuk mencari popularitas. Maka ketahuilah ilmu itu tidak akan didapat selama-lamanya. Kecuali dia telah memperbaiki niatnya, maka insya Allah Allah memberikan ilmu kepadanya. Karena itu yang saya tegaskan, yang ingin Al-Fakir tegaskan, yuk mari di pengajian ini, rutinitas ini, kita tanamkan niat yang baik, kita tanamkan niat yang soleh, kita tanamkan niat yang bisa mengantarkan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pengajian singkat ini, pengajian kitab Bidayatul Hidayah di Majelis Daruz Zahra ini menjadikan sebab kita menjadi orang yang baik dan menjadikan sebab kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah jadikan kita hamba-hamba dan orang-orang yang senantiasa diberikan taufik kemudahan oleh Allah untuk menata di dalam hati kita niat yang baik, niat yang saleh untuk mendapatkan ridha dari Allah dan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib atas ilmunya, kajiannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah kita dengarkan bersama tadi tausiah atau kajian yang disampaikan oleh guru kita, pimpinan kita Al-Habib Raihan Al-Qadri. Tapi Habib, sebelum kita melanjutkan, saya bacakan intisari dari kajian hari ini. Mohon doanya Habib untuk salah satu jamaah tercinta kita, jamaah yang kita sayangi, yaitu Nia. Nia Habib lagi kurang sehat nih Habib. Mohon doanya Habib. Pimpin doanya Habib. Nia. Fadol Habib. Nia. Nia Bib, Nia biasa. Sama anaknya Umi Husna. Sama anaknya Umi Husna tadi Umi pesan. Sama anak Umi Husna juga Bib lagi kurang sehat. Mohon doanya Bib. Fadol Bib. Syarif Wajidi Al-Hasani. Ya, sama Nia. Reza Nia, ya Reza Nia, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal juga bisa memikul Yusuf mungkin wasallim insyaallah. فهاجر الله من ليس حسين الإمام فقيه المقدم محمد بن علي بن علي والشيخ أبو بكر بن سالم عمر بن عبد الرحمن العطاس إلى روحي الشيخ علي بن عبد الله بارس إلى عبد الإرشاد وغوث العباد الحبيب عبد الله بن علي محمد الحداد بن زين الحبسي بن حسين البدري إلى محسن البدري جميع الأولياء والأسفياء والعلماء العالمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلى درجاتهم في الجنة وينفعنا بأثر أحوالهم وسلوكهم ونفعنا في الدنيا والدنيا والآخرة وبارك فيهم. Semoga sembuhkan penyakitnya. Amin. Syarifah Alia binti Syarifah dan juga Amin. Amin. Allahumma anta syafi wa anta syafi la shifaa 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 la shifaa 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 la ya nabi wa ali nabi Hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Habib. Saya sedikit mencatat tadi kajian Habib hari ini adalah seputar niat.
terutamanya dalam mencari ilmu. Dari kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Ghazali mengingatkan amal akan sia-sia manakala niatnya tidak baik. Maka itu setiap kitab selalu diawali dengan niat, tujuannya agar tidak terlepas dari niat yang baik. Maka ketahuilah wahai orang yang bertekad memilih tekad, yakni untuk mencurahkan segala kemampuannya untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang menampakkan dari dirinya dorongan yang kuat untuk mencari ilmu dan rasa haus untuk mencari ilmu Allah. Sesungguhnya jika kamu bermaksud mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk bersaing dan juga untuk menyombongkan diri dan juga untuk mengungguli diri dengan orang-orang yang ada di antara kamu dan juga untuk menarik perhatian manusia kepadamu, atau kamu mencari ilmu dengan tujuan mengumpulkan harta, sama saja dengan Anda menghancurkan agamamu dan menghancurkan dirimu sendiri. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Orang-orang yang congkak juga sombong. Tujuan mencari ilmu adalah yang pertama mencari ridha Allah, yang kedua adalah orang yang mengetahui ilmu agar dengan tahunya ilmu kita tidak menjadi orang yang bodoh dan malas dan juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Kebodohan itu adalah ibarat api bagi seseorang, sedangkan ilmu ibarat air yang memadamkan api tersebut. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung niatnya, dan segala perbuatan seseorang itu diperoleh tergantung niat. Orang yang mencari ilmu itu hakikatnya dia mencari Nabi Muhammad SAW, sebab mencari ilmu adalah hal yang baik dan manusia terbaik adalah Rasulullah SAW. Segala sesuatu, apakah itu amal perbuatan dan tingkah laku kita, berasal dari niat. Ketahuilah, di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging, yang mana kalau segumpal darah atau daging itu baik, maka baik seluruhnya. Begitu pula sebaliknya. Jika segumpal darah itu tidak baik, maka tidak baik semuanya. Dan segumpal itu adalah hati. Itu tadi sedikit catatan yang sudah bisa saya catat dari kajian hari ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Darus Zahra yang ingin bertanya kepada Habib. Spesial hari ini yang nanya kita kasih hadiah buku kitab Muhammadiyah, Hadroh Muhammadiyah yang biasa dibagikan di Majelis Taklim Darus Zahra. Kita buka 3 pertanyaan aja. Yang mau bertanya silakan boleh buka mic-nya. Boleh langsung bertanya kepada Habib satu persatu. Kita kebatasi hanya 3 pertanyaan saja. Silakan. Boleh bertanya di luar dari kajian hari ini ya, Bib? Boleh. Boleh. Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau nanya? Saya mau nanya Mbak Airin. Ya, silakan. Dengan siapa nih? Dengan Siti Rohmah. Oh, ya Jiro. Silakan Jiro. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kita kan namanya manusia ya suka ada niat dan pengen tertentu gitu. Apa sih hukumnya kalau kita kan katanya sholawatin aja dulu, apa-apa kan kita sholawatin aja dulu. Sedangkan niat kita bersolawat itu untuk keinginan duniawi gitu. Misalkan taruhlah kita pengen sesuatu apa gitu. Sebenarnya niat seperti itu dibolehkan apa enggak sih Bib? Misalkan bukan, memang kan kita bersolawat niatnya untuk ke Nabi Muhammad ya. Tapi di samping itu kita meniatkan memperbanyak sholawat ini karena keinginan duniawi kita gitu. Itu sebenarnya bagaimana gitu Habib? Baik. Ngelek Bib. Dikatakan oleh para ulama, adimis salata ala nabi Muhammad faqabuluha hadman bi ghairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammad. Ulama sepakat bahwa kata seorang ahli syair, lazimkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena keterkabulannya itu pasti tanpa diragukan. Sementara amal kita ini antara diterima atau ditolak kita nggak ada yang tahu. Kecuali satu amalan
yang pasti diterima apapun niat kita. Apa itu diantaranya? Sholawat kepada Nabi Muhammad. Berbeda dengan amalan yang lain. Apakah itu amal ibadah sholat, apakah itu amal ibadah puasa, apakah itu amal ibadah zakat, apakah itu amal ibadah haji yang tidak diterima oleh Allah kecuali dengan niat yang baik. Sementara sholawat ini memiliki keunggulan tersendiri, memiliki kemuliaan tersendiri, memiliki keagungan sendiri, bukan karena sholawat itu saja, tetapi Allah menerima setiap sholawat yang dibaca oleh umatnya Nabi Muhammad dengan niat apapun. Bukan karena si pembaca sholawat tadi, tetapi Allah karena memuliakan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Sehingga walaupun niat kita tadi ada niat yang tidak baik, ada niatnya yang kurang bagus, tertolong, terbantu. Kenapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Terbantu oleh Nabi Muhammad. Jadi seakan-akan niat kita yang tidak baik itu tertutupi dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sholawat itu sendiri, kalau kita bersolawat, niat, kayak tadi Ibu ada niat, pengen ada suatu hajat, disolawatin 10.000, niat supaya dapat mobil, contoh aja. Maka dengan niat, sholawat yang kita baca itu lebih mahal daripada mobil itu sendiri. Mobil. Tahu, ya Allah saya pengen punya rumah nih. Harganya misalnya 4M, 5. Iya. Kita baca sholawat, anggap 100.000. Nah, dengan niat, sholawat yang kita baca itu lebih mahal dari itu. Itu sebagai doa kita kepada Allah, ya Allah semoga dengan sholawat ini, semoga apa yang saya tuju, apa yang saya niatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Itu termasuk juga tawasul. Itu jatuhnya tawasul. Tawasul itu berwasilah kepada sholawat kepada Nabi Muhammad. Allah, dengan sholawat ini semoga penyakitku sembuh. Ya Allah, dengan sholawat sekian ribu yang saya baca, semoga hajat saya dimudahkan. Itu boleh. Itu dibolehkan. Boleh. Boleh. Ya, boleh Habib. Berarti tadi kayaknya tebakan Habib benar nih, Jiro, soalnya senyum. Pas Habib bilang niatnya misalnya ngelihat mobil. Oh, gitu. Kebaca soalnya Jiro senyum, berarti benar. Makanya banyak-banyak sholawat gitu ya, Habib. Sholawat ini, insya Allah kabul. Amin ya Allah. Amin. Amin. Semoga semua hajat kita yang ada di Zoom online ini bisa terkabul dengan sholawat. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terutama untuk Nia ya, biar cepat sembuh, kita sholawatin Nia. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya lagi, kami persilahkan. Yang mau bertanya, masih ada 2 kesempatan lagi. Silakan. Jangan malu-malu. Ayo yang mau ini ada 17 orang nih di sini. Ada Bunda Leli, Bunda Puspa tuh Haji Mae ya. Ada Teh Ica, ada Mbak Ambar, ada Bia Syahab, Ernisa Putri, Gita, Juli, Lulu Elkipia, juga ada Nani Nurfiana, Bunda Retno, Nia, Jiro, Susan, dan Ibu Adrian. Ada yang mau bertanya lagi? Masih ada 2 kesempatan. Kami persilahkan. Mau bertanya dong, Habib. Ya, silakan Teh Ica. Aku hafal suaranya. Makasih Mbak Ririn sayang. Assalamualaikum. Teh Ica, maaf. Teh Ica nanti itu ya, tutup majelis pakai doa majelis ya. Oh, insya Allah. Setelah Habib doa. Bareng-bareng iya nanti. Ya, silakan Teh Ica pertanyaannya. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum Habib. Lagi serius baca kitab Bib. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Habib mau tanya untuk terkait niat ya. Terkait niat itu apakah ada maksudnya ada persyaratan enggak gitu Habib? Niat yang baik yang diterima Allah itu yang harus seperti apa? Maksudnya gini, kadang kan kita itu kita niat nih kepengenan ya kayak misalkan menghadiri majelis ilmu gitu. Kita udah niat tuh gitu misalkan beberapa hari sebelumnya. Nah kemudian pada saat
dilakukan tuh, maksudnya tuh kita tuh nggak dalam hati tuh nggak lupa tuh, nggak niat lagi ya Allah, hamba melangkahkan kaki untuk ke majelis ilmu. Misalkan kita lupa tuh Habib nggak niat lagi seperti itu. Nah, jadi bagaimana Habib untuk niat itu ada persyaratan seperti apakah niat yang baik yang diterima oleh Allah? Terima kasih Habib. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat, inilah keistimewaan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan umat yang lain. Kalau umatnya Nabi itu punya niat, udah dicatat sama Allah. Walaupun sebelum melakukan. Jadi niat nih, ya Allah, tahun depan kalau anak punya rezeki, anak mau umrohin orang tuanya anak, mau umrohin ibu bapaknya anak. Itu udah dicatat sama Allah. Walaupun kita belum tahu tahun depan masih hidup kah, punya rezeki kah, punya duit kah. Tapi Allah sudah catat. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Jadi andai kata Masya Allah. Ibu lupa daripada niat, tetapi sebelumnya sudah pernah niat baiknya ibu sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita belum melakukan daripada apa yang kita niatkan. Sebaliknya, masih ada urusan dia, Mah. Urusan apa? Atau minta jemput? Siapa yang jemput? Di Maya kedengeran suaranya. Allah. Habib ngelek ya? Iya, Habibnya ngelek Habib ya. sinyalnya ngelek. Habib, sinyal Habib ngelek. Sebentar. Aku chat di grup. Di Zoom. Siapa mudah-mudahan Habib baca. Sinyal Habib ngelek. kalau dia berniat yang tidak baik, Alhamdulillah udah ada. maksiat, maka niatnya tidak dicatat oleh Allah. Kecuali setelah melakukan kejelekan itu tersebut sendiri. Sudah melakukan daripada dosa itu. Dan kalaupun melakukan dosa, tidak langsung dicatat sama Allah. Ditunggu taubat dulu selama 24 jam. Masya Allah. Setelah 24 jam itu dia bertaubat, rupanya bertaubat sebelum 24 jam, Allah ampuni dosanya. Tapi kalau sebelum 24 jam dia tidak bertaubat, maka dihitung dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa juga diampuni dengan taubat. Nah, niat yang baik itu berangkat dari hati. Masya Allah. Makanya beda, ada azam. Azam itu keinginan, ada niat. Niat itu kalau kata ulama fikih definisinya gosdusye mu'tarinan bi fi'li. Niat itu adalah membarengkan sesuatu, gosdusye bermaksud kepada sesuatu, mu'tarinan bi fi'li yang diikuti dengan perbuatan. Itu niat namanya. Kita niat lakukan apa langsung dilakukan. Itu niat. Berbeda dengan azam. Azam itu nanti keinginan saja, saya begini, saya begitu. Nah, cuma semuanya itu berangkat dari hati. Berangkat daripada lubuk hati kita. Kalau lubuk hati kita baik, seburuk apapun kita, sebanyak dosa apapun kita, kalau niat kita senantiasa ingin menjadi orang yang baik, diridhoi oleh Allah, maka kita insya Allah akan dicatat dan diwafatkan nanti bersama golongan orang-orang yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Masya Allah. Jazakillah khair Habib, Masya Allah. Alhamdulillah lebih menenangkan hati. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Habib. Syukran. Kemuliaan jadi umatnya Nabi Muhammad ya. Masya Allah. Amin. Masya Allah. Amin. Amin. Masya Allah. Oke, tadi udah pertanyaan kedua dari Teh Ica. Jadi kesimpulannya adalah kemuliaan dari yang kita dapatkan dari menjadi umat Rasulullah SAW adalah jika niat kita baik belum dilakukan aja udah dapat pahala. Tapi jika niat kita buruk, selama tidak kita lakukan itu tidak akan dicatat oleh Allah. Bahkan ketika sudah kita lakukan pun dikasih waktu 24 jam sebelum nanti dicatat. Jika sebelum 24 jam kita sudah bertobat, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Insya Allah ilmu banget hari ini. Selanjutnya yang mau bertanya lagi, tinggal satu pertanyaan lagi sebelum akhirnya nanti kita tutup kajian hari ini. Kami persilakan yang mau bertanya di luar Zoom juga nggak apa, di luar kajian juga nggak apa-apa.
Silakan. Fadol yang mau bertanya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan dibuka mic-nya kalau yang mau bertanya, nanti langsung ditanyakan kepada Habib. Kalau tidak ada, udah cukup Habib, udah langsung ngomong aja, udah cukup. Ibu-ibu gitu biasanya, Habib nanti kalau ketemu langsung baru nanya. Kalau sekarang malu biasanya. Iya benar. Baik, berarti kita tutup saja kajian ini dan dengan doa penutup dulu dari Habib. Kemudian nanti ada doa penutup majelis dari yang akan dipimpin oleh Teh Ica. Sebelumnya doa dari Habib. Fadol Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan Teh Ica. Amin. Amin ya Allah. Ya mungkin mari kita sama-sama ya dengan jamaah semuanya. Alhamdulillah. Kak Irin, terima kasih. Jadi saya yang menutup doa. Gak apa-apa Teh Ica, silakan. Nanti aku closing yang beneran ya. Silakan Teh Ica. Ya, jadi alhamdulillah untuk keberkahan kajian kita di sore hari ini, marilah kita tutup majelis sore hari ini dengan doa kafaratul majelis dengan didahului membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan sayang. Terima kasih Teh Ica, makasih. Jangan lupa foto bersama nanti sebelum kita tutup kajian ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Habib Rehan Al-Qadri yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan kajian ilmu kepada kita. Terima kasih juga kepada Bunda Leli selaku ketua Majelis Ta'lim Daruz Zahra dan ibu-ibu Majelis Ta'lim Daruz Zahra jamaah yang sudah menyempatkan waktu yang pasti sibuk banget di jam-jam sekarang. Semoga kita sama-sama mendapat ilmu yang kita dapatkan ini dapat kita bagikan juga kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita yang mungkin tidak hadir di kajian hari ini dan ilmunya juga bermanfaat dan tidak ada satupun dari kita yang setelah kajian Zoom online ini yang tidak diampuni dosanya oleh Allah. Yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah, hajatnya yang baik-baik juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita foto bersama, boleh open cam dulu ibu-ibu biar difoto oleh Nia. Udah standby ya Nia? Oke, silakan. Boleh ibu-ibu open cam dulu semuanya. Dari Nia. Ini Nia stop dulu. Pak, itu jadinya gimana itu? Silakan. Nia stop record dulu ya. Iya Nia.